rekan-rekan media yang saya hormati dan saya sayangi, kasihi, serta banggakan, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Alor melalui surat perintah penyidikan nomor PRIN 121 N321 garing FD2 garing 03 2025, yaitu melakukan penyidikan dalam konteks penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan lanjutan gedung kantor DPRD Kabupaten Alor tahun anggaran 2022 ya. Dan dari proses penanganan perkara yang telah kami lakukan, terdapat perhitungan kerugian keuangan negara, yaitu total 1.205.3.776.000 rupiah. Dan hari ini saya juga sampaikan kita telah tetapkan beberapa waktu yang lalu tersangka atas nama Henry Silaban atau HS, kemudian Modi Dimiati alias Ode, dan pada hari ini kita menghadirkan barang bukti, ya, sitaan kita penyidik, uang sejumlah 925.548 rupiah sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, ya. Dan ini akan kita jadikan sebagai barang bukti, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini kita kiranya merasa penting untuk merilis atau mempublis sebagai bagian dari informasi keterbukaan publik dan adanya suatu laporan perkembangan penanganan perkara bagi masyarakat, agar masyarakat Alor khususnya dan masyarakat NTT bahkan nasional bisa mengetahui kinerja daripada tim penyidik yang telah bekerja keras untuk melakukan penyidikan perkara ini, bahkan mulai dari penyelidikan. Mungkin secara umum mungkin bisa disampaikan secara teknis oleh Pak Kasipitsus. Harapan kita juga masyarakat bisa mengerti, bisa mengikuti tahapan perkembangan yang kinerja yang kami lakukan. Dan pada hari ini juga bertepatan pada tanggal 22 Juni merupakan hari Bakti Adiaksa, ya kan. Jadi ini merupakan suatu sukacita juga bagi institusi kejaksaan, dan kami menganggap ini sebagai suatu tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja kami dari waktu ke waktu. Mungkin itu dari saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Alor. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Selanjutnya apa sudah dilakukan para pihak terkait atau masih tetap doa? Ya. Terima kasih dan rekan-rekan media. Saya akan menjelaskan sedikit dari proses penanganan perkara ini. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkara ini kan ada terbagi jadi dua perkara, karena
karena subjek hukum orangnya itu berbeda semua, makanya kita split menjadi 2 perkara. Nah, kita fokus dulu ke yang 2022 karena hasilnya sudah keluar lebih kedua. Nah, di dalam perkara ini kan tadi seperti disampaikan Bapak Kajari, total kerugian keuangan negara dari selisih hasil perhitungan volume dari ITS terhadap pembangunan lanjutannya itu sekitar 1,2 miliar. Kemudian prosesnya tidak sampai di situ saja, dan kita sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Kupang. Nah, suratnya sementara masih berproses di Sekretariat Gubernur NTT. Nah, untuk petunjuk Bapak Gubernur untuk didisposisi ke Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Nah, hal itu kan juga sudah kita kan sudah ada MOU juga dengan Pemda, dengan baik tingkat daerah maupun provinsi. Jadi nanti auditornya dari inspektorat, karena kita sudah diskusi dengan tim, dengan Bapak Kajari juga selaku pemimpin, dan kita sepakat untuk menggunakan auditor nanti dari Inspektorat Provinsi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan teman media tadi, apakah nilainya akan bertambah atau berkurang? Nah, itu sangat mungkin terjadi karena apa yang ditemukan oleh ITS itu kan nanti akan diaudit kembali oleh auditor, mana yang diakui sebagai kerugian negara dan dihitung, mana yang tidak. Nah, semoga saja tidak banyak perbedaan lah antara auditor dengan ahli teknik sipil, karena nanti kan mereka juga turun verifikasi ke lapangan juga, karena sebagai auditor mereka wajib untuk hadir juga. Kemudian dengan pertanyaan selanjutnya untuk terkait pihak-pihak yang apakah mungkin bertambah, masih sangat mungkin pihak-pihak bertambah, karena kita masih dalam proses pemanggilan pihak-pihak terkait untuk kita dalami, lalu kita tentukan statusnya nanti siapa-siapa saja yang bertanggung jawab secara pidana. Dan juga ada beberapa pihak yang kita panggil yang ada di luar daerah juga masih belum datang. Nah, kita kan sesuai KUHP kalau sudah penyidikan kita wajib memanggil secara patut sebanyak 3 kali. Kalau dia tidak hadir baru ada upaya paksanya, seperti ada penjemputan atau apa. Ya. Baik Bapak, kaitan barang bukti ini bukunya, apakah pengembalian kerugian negara diambil dari tersangka HS atau dari mana bukunya? Dari rekening bersangkutan atau kira bukunya penyitaan barang bukti? Terima kasih. Terkait dengan barang bukti uang ini uang ini sebenarnya kan dari mereka tersangka HS bersama dengan rekannya yang di Jakarta. Di situ mereka sudah melakukan penyetoran ke RKUD sebenarnya, ya kan? Nah, uang ini diserahkan mereka ke daerah itu pada saat kita sudah penyidikan. Makanya kita mengambil uang ini untuk dijadikan statusnya sebagai barang bukti. Sebenarnya ini malah menguntungkan mereka karena uang ini kan nanti akan dipertimbangkan pada proses penuntutan nanti. Gitu. Jadi uang ini kan pada akhirnya juga nanti akan kembali dalam putusannya maupun tuntutannya akan kembali ke daerah Kabupaten Alor. Nah, ini kan sangat berguna untuk daerah, nanti bisa dialokasikan untuk apa nanti sesuai kebutuhan. Tadi ada lihat kehadiran kepala BKD itu, tadi kan kaitan ini ada di RKD ya, di kas daerah. Karena uangnya dikeluarkan, kita sita, ada surat perintah penyitaannya, dan juga sudah dibuatkan berita acara penyitaan. Nah, uang ini kan jatuhnya nanti jadi penitipan sementara. Nah, uang ini nanti ditaruh kemana? Uang ini nanti ditampung di rekening pemerintah lainnya milik Kejaksaan RI khusus CCQ Kejaksaan Negeri Kabupaten Alor, Kejaksaan Alor. Nah, sambil menunggu putusannya ataupun perkara ini naik ke penuntutan dan berkekuatan hukum tetap, uang ini nanti ditaruh di rekening kami. Putusannya inkrah baru dieksekusi. Bisa mengamankan uang negara, Ya, berarti bisa masuk ke apa hal yang meringankan. Bisa. Karena kan sekarang kita ikut pola dari pusat, kita sebisa mungkin kejar untuk recovery atau pemulihan kerugian negara. Jadi saya tambah sedikit yang
perlu dicatat di sini adalah bahwa pengembalian yang dilakukan oleh tersangka ini pada tahap setelah kita melakukan penyidikan, ya kan? Nah itulah sebabnya makanya kita lakukan penyitaan ini. Kira-kira seperti itu, dan ini kita publish kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kita, ya, informasi keterbukaan publik bagaimana kinerja kita dalam proses penanganan perkara. Pak Kevin, mungkin ada hal yang mau sampaikan? Pak Kevin? Pak,